Kabar Attila Syah akan menikah dengan kekasihnya masih juga menjadi tanda tanya. Adik kandung dari Teddy Syah ini hingga sekarang belum bisa dikonfirmasi. Wulan Guritno sebagai mantan istrinya ketika kami tanyakan enggan untuk berkomentar banyak. Sejak bercerai dengan Wulan Guritno, nama Attila Syah yang sebelumnya dikenal sebagai sayangnya peristiwa bahagia itu tertutup untuk umum. Tidak ada satupun pihak keluarga yang bersedia buka suara. Begitu juga dengan Anissa Pohan dan Agus Harimurti yang langsung meninggalkan tempat setelah acara berakhir. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya diperoleh keterangan kalau acara siang itu bukanlah sekedar pertemuan keluarga biasa, melainkan sebuah acara lamaran. Jadi selamat untuk Anissa hari sudah dilamar gitu aja. Ya. Apalagi suasana ya kekeluargaan. Jam 9 tadi. Enggak, oke lah sama ya Mbak ya. Enggak lah bagus, SBY-nya bagus. Bapaknya sama istri saya adiknya. Saya cuma panitia itu nggak tahu. Tadi Mbak Anissa sama Mas Agus bicara seperti itu, jangan. Dia akan memberikan langsung statementnya. Dia udah pergi. Dia sudah berangkat tadi. Betul, antara keluarga SBY dengan keluarga di sini. Silaturahmi gitu ya Pak? Silaturahmi kurang lebihnya gitu. Ya memperkenalkan aja keluarga gitu, dari keluarga Pak Aulia berapa, dari keluarga Ibu Aulia berapa, dari keluarga SBY dari ibunya berapa. SBY kan tunggal Pak SBY. Usai pinangan, rencananya tahun ini juga Anissa Pohan dan Agus Harimurti akan segera naik pelaminan. Tapi kapan tetapnya hari bahagia itu, tidak satupun yang bersedia memberi keterangan. Kurang tahu, belum. Hanya lamaran aja. Apa ya? Drummer Budi Haryono merasa kecewa terhadap manajemen mantan grup bandnya Gigi. Budi merasa hingga saat ini ia belum menerima royalti atas iklan rokok yang pernah dibintanginya bersama Gigi, padahal iklan tersebut masih sering terlihat di beberapa media. Hubungan Budi Haryono dengan para personil Gigi tidak berubah, meski ia tidak lagi menjadi penggebuk drum pada grup band papan atas itu. Namun belakangan terdengar kabar tidak sedap kalau diam-diam Budi Haryono memendam kekecewaan terhadap manajemen Gigi. Kabarnya ia merasa diabaikan setelah tidak lagi berada dalam naungan Gigi dan manajemennya. Padahal meski sudah tidak terdaftar, sebagai personil Gigi, Budi Haryono bersama Arman Maulana, Dewa Bujana dan Thomas Ramdan masih warawiri di layar kaca lewat sebuah iklan rokok. Adegan dalam iklan yang menampilkan aksi panggung Gigi itu memang diambil saat Budi Haryono masih bersama Gigi. Untuk kontrak iklan itu pun ia mengaku tahu dan mendapat bagian dari hasil kerja kerasnya itu. Yang menjadi persoalan saat ini, iklan yang menampilkan dirinya itu terus diputar dan diperpanjang kontraknya. Sedang Budi tidak lagi mendapat royalti meski ia masih meramaikan iklan itu. Hal itulah yang kabarnya membuat Budi sangat kecewa. Ditemui usai mengajar di Sekolah Musik Purwacaraka, Budi pun menjelaskan. Kalau istilahnya royalti itu kan sepanjang masa lah, katakanlah. Kalau memang royalti kan hak seseorang gitu, hak seseorang. Jadi umpamanya kita punya sesuatu, memang royaltinya kan sudah tergaris bahwa itu adalah royalti setiap persen itu ada gitu di sta gitu. Kalau saya menanggapinya enteng aja, maksudnya ya kalau memang itu royalti ya pasti haknya akan jatuh ke saya gitu. Kalau bicara masalah royalti gitu, mereka diperlakukan dengan Sony dengan baik, dengan Sony Musik. Karena apa? Ada sebetulnya royalti yang mereka tidak dapatkan, tapi di Sony mereka mendapatkan. Tapi Sony Musik tetap memberikan sesuai dengan presentasi royalti terbarunya Gigi. Jadi kita nggak ada masalah. Kalaupun ada masalah, saya nggak sampai 11 tahun di Gigi. Memang terdapat sedikit perbaikan pada iklan rokok tersebut. Suara Budi yang sebelumnya ada mulai dihilangkan. Tapi gambar dan keterlibatannya masih tampak jelas. Meski mengaku sedikit kecewa, lagi-lagi Budi tidak mau mempersoalkannya. Kalau saya sih nggak
nggak membuat persoalan itu menjadi pelik gitu, ya udah aja. Gitu aja. Boleh dikonfirmasi dengan Jarum, dengan Budi, nggak jadi masalah. Apa namanya? Kita secara hukum, secara ini sendiri-sendiri kita ini kok apa namanya? Menjalankannya ya sesuai dengan perjanjian yang ada. Kita kontrak itu sampai dengan 2006, bukan. Dan kontraknya itu terkait option. Untuk menuntaskan persoalan royalti ini, Budi sempat menghubungi mantan teman-temannya itu, namun hingga saat ini belum ditemukan penyelesaian yang terbaik. Khususnya saya dengan pihak manajemen perlu bertemu kembali untuk sesuatu keputusan, pemikiran keputusan untuk memberikan keputusan yang satu keputusan itu kan harus bijaksana. Jadi insya Allah sama-sama enak dari kedua belah pihak. Kalau saya mengharapkannya seperti itu. Jadi kesana enak, kesini enak gitu. Kita udah konfirmasi dengan Budi, walaupun Budi tidak ada dan sebagainya, ya karena kita juga harus profesional. Kita menjalankan kontrak itu ya kita jalankan terus gitu. Kita nggak boleh jangan menghambat yang lain gitu. Mengingat persoalan kecil yang menjadi kian berlarut-larut, tidak adakah niat untuk menyelesaikannya lewat jalur hukum? Aku serahin sama manajemen. Silahkan diatur sama manajemen. Manajemen, oh enggak, manajemen mereka. Ya tolong diatur lah. Aku nggak terlalu mempermasalahkan. Kalau memang itu garisnya memang rezekinya jatuh sama aku, alhamdulillah. Kalau memang itu bukan rezekinya, kalau kita ngejar-ngejar pun rezeki itu nggak bakal kita dapatkan. Kalau aku punya prinsip seperti itu. Meski berniat menuntut haknya, Budi berharap persoalan ini tidak membuat hubungannya dengan para sahabatnya itu terganggu. Yang sudahlah. Kita lihatnya ke depan aja sekarang. Setiap masalah pasti akan ada, apapun di satu jenis pekerjaan. Apapun pasti adalah permasalahan. Tapi saya pikir ya permasalahan itu akan membuat hidup. Kalau nggak ada masalah ya statis aja gitu terus. Saya mah menghindar. Saya mendingan kehilangan materi daripada kehilangan teman soalnya. Enggak, betul. Apa nih? KTP-nya Budi masih di atas nama rumah saya. Tanya Budi. Bud ya, KTP lu masih rumah gue. Thomas dengan Budi KTP-nya atas namanya karena dia pindah dari Cimahi yang dari Bandung ke Jakarta. Dia masih KTP ini. Nah, sebetulnya persyaratan kontrak semua harus Jakarta kan. Ya saya buatin. Masuk keluarga saya. Ini masih keluarga saya. Masa saya ngejahatin keluarga sendiri ya? Kabar Attila Syah akan menikah dengan kekasihnya masih juga menjadi tanda tanya. Adik kandung dari Teddy Syah ini hingga sekarang belum bisa dikonfirmasi. Wulan Guritno sebagai mantan istrinya ketika kami tanyakan enggan untuk berkomentar banyak. Sejak bercerai dengan Wulan Guritno, nama Attila Syah yang sebelumnya dikenal sebagai model dan bintang sinetron tidak lagi terdengar. Terakhir saat kami bertemu dengannya, kakak kandung Attar Syah itu bercerita panjang lebar mengenai kegiatan barunya membuat buku cerita anak-anak. Kesibukan Attila itu jelas membuatnya semakin jauh dengan kehidupan selebritis. Sayangnya meski jauh-jauh menghindar, tetap saja bapak satu orang putri ini tidak bisa lepas dari gosip. Desas-desus yang beredar, Attila tengah dikejar pertanggungjawaban oleh kekasihnya yang kabarnya kini tengah berbadan dua. Entah benar atau sekedar gosip belaka, Attila yang belakangan sulit ditemui semakin jauh menghilang. Wulan Guritno yang kami temui mengaku tidak tahu menau soal gosip yang menimpa mantan suaminya itu. Wah, saya nggak tahu, saya udah nggak pernah ketemu sama dia, nggak pernah telepon sama dia, jadi saya nggak tahu apa-apa kabar-kabar tentang dia. Dan nggak kepengen tahu. Oke? Meski ikatan mereka tidak akan pernah lepas karena kehadiran Shalom Syahrazade, buah cinta keduanya itu, diakui Wulan, ia dan Attila sudah tidak lagi berhubungan sejak resmi bercerai. Jadi soal gosip tidak sedap yang menimpa Attila, sekali lagi ia tidak mau ikut campur. Saya nggak tahu apa-apa. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda. Kita akan bertemu kembali tentunya dengan kabar-kabar yang tak kalah menariknya. Hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.